Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prasanto Bimantio, dosen pengampu mata kuliah Satuan Operasi 1. Mata kuliah ini merupakan bagian pertama dari 3 mata kuliah Satuan Operasi yang akan Anda peroleh selama Anda belajar di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Pada bagian pertama ini, Anda akan mempelajari tentang dasar-dasar ilmu yang nanti akan Anda gunakan ketika Anda mempelajari unit-unit operasi yang ada di industri, perkebunan, maupun pangan. Beberapa materi yang akan Anda pelajari pada perkuliahan ini antara lain analisis unit dimensi, neraca massa, neraca panas, aliran fluida, energi, dan perpindahan panas. Selain mempelajari konsep-konsep tersebut, Anda nantinya juga akan dapat mencoba atau mengaplikasikan konsep-konsep tersebut pada kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata. Sehingga metode perkuliahan ini selain mempelajari teori-teori tersebut juga akan menggunakan metode case-based method. Harapan saya setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda nantinya dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut pada unit-unit operasi yang ada di industri perkebunan dan pangan, di mana secara lebih detail unit-unit operasional tersebut akan Anda pelajari di mata kuliah Satuan Operasi 2 dan Satuan Operasi 3 di semester berikutnya. Sehingga dengan menggunakan dasar dari mata kuliah ini diharapkan Anda nantinya dapat dengan mudah untuk mengaplikasikannya baik di perkuliahan lain maupun di dunia kerja nantinya. Selamat mengikuti perkuliahan kali ini. Terima kasih. Sampai energi ya. Kemarin kita sudah dapat informasi bahwa kalau ada panas sensibel, ada panas laten, begini ya. MCP delta T ini adalah M lambda. Di mana panas sensibel itu kalau kita memanaskan sesuatu untuk menaikkan suhu. Panas laten dipakai kalau kita merubah fase. Nah, ini nanti jadi dasar kita dalam penentuan neraca panas. Ya, kalau Anda sudah bisa neraca massa, neraca panas, nanti kuliah-kuliah selanjutnya lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya bagaimana kita menggunakan neraca massa dan neraca panas. Neraca panas itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada neraca massanya. Kalau neraca massa sendiri bisa. Seperti ini misalnya ya. Liquid food ya, jadi ada suatu makanan cair didinginkan dari suhu 80 sampai suhu 30. Jadi ada makanan yang didinginkan suhu awal 80 ke 30. Ini apa yang salah nih? Saya ada salah ketik nih. Ya, ada derajatnya ya. Sudah paham seperti minggu lalu. Indirect heat exchanger, jadi didinginkan secara tidak langsung menggunakan air dingin. Tidak langsung di sini artinya apa? Tidak kontak. Ya. If the product mass flow rate ya 1.800 kg per jam, ya, yang ingin didinginkan makanannya, pertanyaannya adalah berapa massa flow rate ya dari air pendingin yang dibutuhkan. Kalau air pendinginnya itu nanti awalnya suhunya 10 derajat, setelah dipakai untuk mendinginkan suhunya naik. Ya, jadi kalau pendingin itu nanti suhunya akan naik, sesuatu yang didinginkan Anda akan turun suhunya. Specific heat, nah, panas spesifik dari produk makanan 3,8 dan air 4,1. Sebenarnya adalah cara yang paling pas untuk problema seperti ini itu adalah digambar. Ya, karena kalau hanya dibayangkan, kita gambar dulu aja alatnya, kotak dulu pokoknya. Nah, heat exchanger ya, heat exchanger. Ada liquid product, masuk ya. Ini ada liquid in. Ini liquid out. Suhunya ini T in, tanggal kerja T input 80 Celcius. Yang ini berapa? 30.
Masanya 1800, berarti M in ya, 1800 kg per jam. Apalagi yang perlu diketahui? Pendinginnya kita taruh di sini aja. Ini siapa pendinginnya? Cooling water, coolingnya, cooling in, PC in 10 derajat Celcius, keluar 20 ya. Cooling out, cooling outnya 20 derajat Celcius. Masanya belum diketahui. Nah, dari sini kita dapat gambaran kira-kira nanti akan seperti apa proses flow-nya. Karena ini tidak kontak langsung, maka masa keluarnya berapa? Tetap 1800 ya. Nah, M out-nya ini akan tetap 1800 karena tidak kontak langsung ya. Kalau kontak langsung kan berarti ada transfer massa. Sehingga kalau kita lihat di sini, sebenarnya neraca massa sudah selesai karena dia tidak kontak langsung. Input dan outputnya sama. Bisa ditulis, Anda kalau menulis nanti sama, atau bisa juga tidak, artinya langsung masuk ke neraca panas. Nah, menggunakan dua persamaan ini, dengan kita tambahkan asumsi bahwa Q yang dibawa cooling, pendingin, itu akan 100% ditransfer ke makanan. Nanti akan sama dengan Q food. Walaupun pada dunia nyatanya tidak, pasti nanti ada panas yang tertahan di badan ini, di logamnya, di mananya yang tertahan. Ada yang terbuang ke lingkungan, mungkin ada yang bocor. Kita asumsikan saja bahwa panas yang dibawa oleh cooling, air dingin, itu 100% ditransfer ke makanan. Dan yang ditransfer makanya namanya transfer panas, walaupun kondisinya dingin. Ya, tidak ada namanya transfer dingin. Gitu ya. Nah, sekarang Q cooling, kita lihat di sini, suhunya naik dari 10 ke 20. Maka yang dipakai yang mana? Yang sensibel ya. Berarti Q cooling adalah massa cooling ingin dicari, MC kita bilang. CP-nya berapa itu? 4,1 kilojoule per kilogram Kelvin. Udah kilogram ya, kilojoule oke. Kilojoule per kilogram Kelvin. Sekarang suhunya dari 10 naik ke 20. Bisa dibuat Kelvin, bisa juga tetap di Celsius, tidak apa-apa karena ini adalah delta. Supaya konsisten, kalau 20 derajat Celsius berapa Kelvin? Tambah 273 293 dikurangi 10 derajat 283. Ini adalah Q cooling. Sementara Q untuk foodnya dia turun dari 80 ke 30. Pakai yang mana? Tetap pakai yang sensibel ya. Masanya berapa? 1800. CP-nya CP makanan 3,8. Beda suhunya dari 30 ke 30 kurang 80 ya. Berapa itu? Dan yang penting selisihnya 50 ya. Berarti tulis saja selisihnya langsung 50. Selisihnya. Ini selisihnya 10 ya. Berarti MC dikali 41. Ya, 10 kali 1800 kali 3,8 kali 50. Ini kalau kalkulatornya dikeluarkan 342.000. Ya, pas. 342. Sehingga MC masa pendinginnya 342.000 per 41. 8.300
41 kilogram per jam. Inilah kebutuhan dari air pendinginnya. Jadi untuk mendinginkan ini kita butuh air 8.300 sekitar 8 ton per jam. Oke, ada pertanyaan dulu ya. Ini kebetulan neraca masanya tidak diperlukan karena dia tidak kontak langsung. Ya kalau menamai simbol terserah Anda ya. Simbolnya mau apa saja. Ya dari sini sebenarnya mau alatnya nanti apa saja prinsipnya sama. Kalau penghitungan neraca massa neraca energinya mau alatnya apapun. Nanti di sawit pun di sterilizer sama, di tracer bisa sama. Makanya alatnya cukup kotak saja di sini karena bentuknya tidak penting. Let's talk about heat transfer. What we're really talking about here is how energy moves. Ya, jadi heat transfer itu adalah mekanisme ya bagaimana energinya itu bisa dipindahkan. Ya. Energi yang berpindah, definisi berpindah itu berpindah tempat atau berpindah bentuk ya. Seperti saya bilang dulu, Anda mukul orang itu, nah, energinya berpindah dari tempat Anda ke orang. Dan kalau kadang timbul panas, itu energi berubah bentuk dari energi kinetika, mekanika ke energi panas. Heat transfer adalah bagaimana mekanisme energi itu berpindah. Pernah mendengar nama-nama ini? Konduksi, konveksi, radiasi. Harusnya memang sudah, karena ini di SMA diperkenalkan. Cuma apakah dulu tidak tahu, ya sekarang lupa. Memang ada 3 mekanisme ini ya, konduksi, konveksi, radiasi. Bedanya apa? Nah, selanjutnya. Konduksi itu kalau kita bahasa umumnya, bahasa manusianya ya, konduksi itu adalah hantaran. Ya, jadi dia perlu media. Jadi panas itu mengalir, dihantarkan. Ya, namanya dihantarkan berarti ada media penghantarnya. Konveksi itu kita bisa sebut sebagai aliran. Panasnya mengalir. Perlu media juga. Perlu media untuk mengalirkan. Nah, bedanya hantaran dengan aliran adalah kalau hantaran itu medianya itu diam. Ya, seperti misalnya ini ada panas melewati tembok. Apakah temboknya bergerak? Nah, panasnya yang bergerak. Nah, itu adalah konduksi. Kalau konveksi itu medianya bergerak. Contohnya angin dari AC ini. Anginnya kan bergerak membawa panas, jadi lebih dingin di sini. Atau yang di outdoornya dia mengeluarkan. Atau angin misalnya dari matahari membawa udara panas. Nah, itu bergerak bersama dengan media. Radiasi dalam pikiran Anda mesti radiasi nuklir segala macam. Dan radiasi itu pokoknya bahasa Indonesia adalah pancaran. Ya. Lampu ini memiliki radiasi. Kalau Anda dekatkan kan lampu panas ya. Ada angin ada atau tidak, Anda tetap bisa merasakan panasnya. Matahari adalah radiasi. Karena mau ada angin, mau ada media apa tidak, kita tetap bisa merasakan panasnya. Kompor itu adalah radiasi. Ya. Anda mau nyalakan kompor, kondisi ada angin ada tidak, tetap terasa panas. Itu ada radiasi tanpa media. Adalah kontak molekul. Jadi sebenarnya seakan-akan di makroskopisnya tidak bergerak. Tapi sebenarnya misalnya nih, misalnya anggaplah ini semacam papan besi. Kalau saya panaskan di sini, nanti lama-kelamaan sampai ke sana. Secara makro, secara mata telanjang ada tidak bergerak. Nih, misalnya ini besi, tidak bergerak kan? Tapi sebenarnya besi itu mengandung molekul-molekul atom di sini. Molekul atomnya itulah yang bergerak. Bukan bergerak ya, dia bergetar lebih tepatnya.
mengkontak ke atom yang lain di sebelahnya, sehingga tertransfer terus sampai ke ujung sana. Jadi sebenarnya bergerak, tapi dalam skala yang tidak bisa kita lihat. Ini konduksi, sehingga secara kasat mata dia tidak bergerak. Makanya kontaknya ada di level molekul. The best way to understand conduction Ya, jadi panas dari sini awalnya menggetarkan molekul terus sampai ke seluruhnya. Ini adalah konduksi, panas tertransfer. Walaupun sebenarnya panas yang dimiliki korek api ini itu adalah radiasi sebenarnya. Ya. Jadi dari korek api ini menuju ke permukaan ini melalui mekanisme radiasi. Ya. Tapi dari sini ke sepanjang sendoknya itu adalah konduksi. Kalau nanti di ujung sini terus panasnya hilang, ada tambahan angin gitu misalnya biar mendinginkan, maka nanti ada konveksi. Di basisnya adalah perbedaan densitas. Dalam hal ini adalah perbedaan fluida, densitas segala macam. Air mengalir, nah, itu ada perbedaan densitas, ada perbedaan densitas. Misalnya dari padat mengalir ke udara, itu adalah perbedaan densitas dari padatan ke udara. Atau misalnya dari cairan ada tiup itu, nah, minuman itu ada tiup, ada melawan konveksi. Ya, karena ada perbedaan densitas dari udara dengan cairan. Konveksi pun ada dua, ada konveksi natural, ada konveksi paksaan. Natural misalnya cukup didinginkan dengan udara sekitar, itu konveksi natural. Anda diamkan, Anda punya kopi, Anda taruh saja, diamkan, selesai. Itu nanti ada natural convection. Tapi kalau Anda tiup, maka itu adalah konveksi paksaan, atau didinginkan dengan kipas angin, dengan blower, itu konveksi paksaan. Contoh di industri penggunaan konveksi ini misalnya di sari roti, dulu pernah saya ngantar anak kelas kalian itu. Jadi sari roti tawar itu kan keluar panas ya. Dia tidak didinginkan dengan kipas angin enggak. Jadi dia bawa ke semacam konveyor berputar gitu terus dibawa ke keliling pabrik. Nah, harapannya kan dengan udara sekitar yang dingin udah cukup nanti sampai packing udah siap packing. Dia tidak perlu invest blower nanti lebih rumit lagi atur udaranya. Tapi cukup dengan udara sekitar, dengan sirkulasi yang ada di ruangan. Nah, cukup tinggal bikin konveyor panjang, muter, dibikin lama. Nanti pas sampai ruang packing udah dingin. Contoh konveksinya adalah misalnya asapnya. Asapnya kita juga kadang merasakan asapnya panas. Itu adalah proses konveksi. Jadi udara di sekitarnya dipanaskan. Oleh api ini radiasi sebenarnya, tapi dia memanaskan udara sekitar. Ketika udaranya sampai ke tangan kita merasa panas. Itulah konveksi. Karena tadi pemanasan ini menyebabkan densitas udara berubah. Ini menggunakan gelombang. Nah, dia tidak menggunakan fluida, menggunakan gelombang. Gelombang itu ya dari energinya sendiri. Matahari, lampu, api unggun, microwave itu menggunakan prinsip radiasi. Lalu kenapa ada namanya radiasi nuklir itu? Di Chernobyl itu contohnya. Karena memang atom yang sifatnya radioaktif itu dia bisa memancarkan energi sendiri, dia bisa bereaksi sendiri. Energinya itu keluar dengan sendirinya. Ya. Tidak perlu bantuan yang lain. Itu makanya disebut radioaktif. Hingga dia tidak perlu media apapun, ya bahkan bisa di ruang vakum sekalipun. Ya. Jadi kalau tiba-tiba bumi ini tidak ada udara sama sekali pun, matahari tetap akan bisa. Ini proses sederhana yang Anda lakukan sehari-hari, bisa pakai kompor, bisa pakai apapun. Di sini ada 3 mekanisme langsung terjadi sekaligus. Kira-kira kita mulai dari radiasinya ada di mana? Anggaplah memang seperti ini ya. Jadi dari sini mengandung radiasi. Konveksinya di mana? Ya, bisa ya. Ada 2 kemungkinan. Kalau memang ada gap di sini maka nanti ada udara atau asap yang membawa
ke sini, ke permukaan bawah panci. Atau pancinya pasti ada tebalnya ya, dari permukaan bawah panci ke airnya. Karena itu ada perbedaan fase, ada perbedaan densitas di situ, sehingga dari permukaan panci ke air itu pasti ada proses konveksi. Sementara konduksinya gimana? Gimana? Di sepanjang tebal pancinya itu, yang padat ya. Jadi ada 3 proses di sini. Dan energinya itu sebenarnya, kalau energinya ideal ya, logikanya adalah seluruh panas ini nanti akan ditransfer ke air semua. Ya. Kalau ideal, kita kalau dalam perhitungan belajar kita anggap ideal semua. Aslinya kan nggak ada yang ke sini, ada yang harusnya dari panci sini ke air, nggak, ini keluar ke sini. Itu namanya ya tidak ideal. Tapi kalau untuk belajar ya, konveksi juga bisa. Misalnya ini terbuka, atau kan tidak mungkin full ya. Jadi dari permukaan cairan ke permukaan udara yang ada di dalam itu juga konveksi. Pokoknya kata kuncinya konveksi itu kalau dia mengalir berubah fase, beda fase. Bisa padat ke cair, padat ke gas, cair ke gas, atau sebaliknya. Kalau konduksi berlangsung di satu fase. Ya, contohnya hanya di padatan saja terutama. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari nanti 3 minggu ke depan. Konduksi, konveksi, dan radiasi lebih mendalam. Baru nanti mungkin di pertemuan terakhir ini minggu ketiga ya. Jadi pas minggu 4, 5, 6 konduksi, konveksi, radiasi. Nanti di minggu ke-7 tentang alatnya ya, heat exchanger, alat penghantar panasnya. Ya, ada pertanyaan dulu ini? Ini pengenalan dulu, paling tidak bisa membedakan, nanti baru kita masuk ke lebih detail terkait konduksi, konveksi, dan radiasi.